Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Castro, NPM 2017 43500 614 dari kelas X7B, mata kuliah riset operasional. Kali ini saya akan membahas pemodelan linear programming kasus minimasi penyelesaian dengan metode simplex. Di video sebelumnya saya membahas kasus maksimasi, kali ini saya membahas kasus minimasi. Nah, saya di sini akan membahas contoh kasus dengan metode Big M. Minimasi Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 dan subjeknya yaitu 20x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 4800, 80x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 7200, x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya menentukan langkah-langkah minimasi simplex. Nah, yang pertama mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan minimasi harus diubah menjadi maksimum terlebih dahulu dengan min 1, mengalihkan dengan angka min 1. Fungsi tujuan minimasi yaitu Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 dikalikan dengan min 1 menjadi fungsi tujuan maksimasi yaitu min Z sama dengan min 40x1 min 24x2. Yang kedua, saya mengubah fungsi batasan. Fungsi batasan tadi yaitu 20x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 4800, 80x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 7200, dan fungsi non negatifnya yaitu x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di materi sebelumnya saya membahas kasus maksimasi dan di sini saya membahas kasus minimasi, di mana jika tanda pada persamaan itu kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan variabel slack atau S, dan jika tanda pada persamaannya itu sama dengan, yaitu kita menambahkan variabel artificial atau R. Nah, karena di sini tandanya pada persamaan itu lebih dari sama dengan, ini kan 20x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 4800, maka pada fungsi ini harus diubah dulu nih menjadi tanda kurang dari sama dengan dan menjadi tanda sama dengan. Mengubah persamaan menjadi kurang dari sama dengan, maka harus dikalikan dengan min 1, maka menjadi persamaan tadi menjadi minus 20x1 minus 50x2 kurang dari sama dengan minus 4800. Kemudian diubah menjadi sama dengan, maka menjadi minus 20x1 minus 50x2 plus S1 sama dengan minus 4800. Nah, karena tadi kan saya bilang tadi saya jelaskan kalau kurang dari sama dengan itu ditambah dengan variabel slack atau S, nah maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, dikarenakan persamaan setelah kanan bernilai negatif, maka harus diubah menjadi bernilai positif, yaitu dengan cara dikalikan minus 1. Maka menjadi 20x1 ditambah 50x2 minus S1 sama dengan 4800. Karena kan dia berpindah ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya variabel S atau slack tadi bernilai negatif tidak memungkinkan di dalam metode simplex, sehingga harus ditambah dengan variabel artificial atau R, sehingga persamaan menjadi 20x1 plus 50x2 minus S1 plus R1 sama dengan 4800. Nah, pada persamaan kedua juga sama seperti persamaan satu tadi, yaitu 80x1 plus 50x2 lebih dari sama dengan 7200. Nah, pada fungsi ini juga kan tandanya lebih dari sama dengan, sama seperti persamaan pertama tadi. Pada fungsi ini harus diubah dulu menjadi tanda kurang dari sama dengan dan menjadi tanda sama dengan. Mengubah persamaan menjadi kurang dari sama dengan, maka harus dikalikan dengan minus 1, maka menjadi minus 80x1 minus 50x2 kurang dari sama dengan minus 7200. Kemudian diubah menjadi sama dengan, maka menjadi minus 80x1 minus 50x2 plus S2 sama dengan minus 7200. Dikarenakan persamaan setelah kanan bernilai negatif, maka harus diubah menjadi bernilai positif, yaitu dengan cara dikalikan minus 1. Menjadi 80x1 plus 50x2 minus S2 sama dengan 7200. Variabel S bernilai negatif tidak memungkinkan di dalam metode simplex, sehingga harus ditambahkan dengan variabel artificial atau R, sehingga menjadi persamaan 80x1 plus 50x2 minus S2 plus R2 sama dengan 7200. Maka fungsi batasan yang baru yaitu pertama 20x1 plus 50x2 minus S1 plus R1 sama dengan 4800. Persamaan kedua
Dan fungsi batasan kedua 80x1 plus 50x2 minus S2 plus R2 sama dengan 7200. Fungsi batasan ketiga X1, X2, S1, R2, R1, R2 lebih dari sama dengan 0. Nah, dalam penyelesaian kasus ini kita dapat melakukan dengan menggunakan metode teknik the big M. Nah, setiap variabel artifisial atau R dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Nah, penalti negatif jika fungsi tujuannya maksimasi dan bertanda positif jika fungsi tujuannya minimasi. Maka persamaan menjadi seperti ini. Nih, minimasi Z sama dengan 40x1 plus 24x2 plus 0s1 plus 0s2 plus mr1 plus mr2. Fungsi batasannya sama seperti tadi, 20x1 plus 50x2 min S1 plus R1 sama dengan 4800, 80x1 plus 50x2 minus R2, S2 plus R2 sama dengan 7200, X1, X2, S1, R2, R1, R2 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita melakukan substitusi nih nilai R1 dan R2 pada persamaan kendala dan pada persamaan fungsi tujuan, yaitu fungsi batasan 1 ini 20x1 plus 50x2 min S1 plus R1 sama dengan 4800. Dia berpindah ruas ke sebelah kanan, maka nilainya menjadi negatif. Nah, seperti ini jadinya R1 sama dengan 4800 dikurang 20x1 dikurang 50x2 plus S1. Pada fungsi batasan yang kedua juga sama. Dia berpindah ke ruas ke sebelah kanan, maka menjadi negatif. Nilainya maka menjadi R sama dengan 7200 dikurang 80x1 minus 50x2 plus S2. Nah, selanjutnya kita melakukan substitusi ke fungsi tujuan atau persamaan Z tadi. Nah, kan persamaan Z-nya kan udah kita tentukan ya, udah kita ketahui nih nilainya. Z sama dengan 40x1 plus 24x2 plus 0s1 plus 0s2 plus mr1 plus mr2. Z 40x1 plus 24x2 plus mr1 plus mr2. Nah, Z 40x1 plus 24x2 ditambah M, masukkan nilai R tadi. Nilai R tadi, nih R1 tadi 4800 dikurang 20x1 dikurang 50x2 plus S1. Kita masukkan ke sini. Nah, sama seperti R2 juga nilainya kita masukin. M dikali 7200 dikurang 80x1 dikurang 50x2 ditambah S2. Didapat dari nilai R2 nya tadi, fungsi batasan 2. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan. Maka nilainya seperti ini. Z sama dengan 40x1 plus 24x2 ditambah 4800M, karena 4800 dikali M. Selanjutnya M dikali minus 20x1, maka minus 20x1M minus 50x2 dikali M, maka minus 50x2M. S1 dikali M, maka MS1. Ditambah M dikali 7200, maka 7200M. M dikali minus 80x1, maka minus 80x1M. M dikali minus 50x2, maka minus 50x2M. Dan M dikali S2 plus S2 sama dengan plus MS2. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan lagi, maka menjadi Z sama dengan 40x1, 24x2 plus 12.000M minus 100x1M minus 10.050x2M plus MS1 plus MS2. Maka hasilnya Z sama dengan 400 dikurang M X1 plus 24 dikurang 100M X2 plus 12.000M plus MS1 plus MS2. Nah, selanjutnya akan berubah menjadi persamaan seperti ini. Z plus minus 40 plus 100M X1 plus dalam kurung minus 24 plus 100M X2 minus MS1 minus MS2 sama dengan 12.000M. Nah, maka fungsi batasan yang baru menjadi seperti ini. 20x1 plus 50x2 min S1 plus R1 sama dengan 4800. 80x1 plus 50x2 minus S2 plus R2 7200. X1, X2, S1, R2, R1, R2 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi nih, memasukkan ke dalam tabel persamaan tersebut. Iterasi pertama, basisnya yaitu Z, X1, X2, S1, R1, S2, R2, NK.
Z, R1, R2. Nah, kita masukin fungsi batasan ini ke dalam tabel ini. Dan juga nilai Z tadi kita masukkan ke dalam sini. Maka menjadi seperti ini nilainya. Nih. Minus nilai Z tadi 1 masuk ke sini 1. Minus 40 plus 100M dari sini. Minus 240 maka masuk ke sini. Min M karena S1. Min M S2. Nilai R-nya 0 karena di sini tidak ada R1 maupun R2. Nah, selanjutnya kita masukin fungsi batas pertama 20x1 nih, 50x2 minus 1 pada S1 dan plus 1 pada R1. Sisanya S2 dan R2 itu 0 karena di fungsi batas pertama tidak ada R1 maupun S1, S2 maupun R2. Nah, pada fungsi batasan kedua yaitu 80 plus 50 X2 berarti 80, 50. Karena S1 dan R1 tidak ada maka nilainya 0. Nah, selanjutnya minus 1 sama 1. Minus 1 dan 1. Nah, nilainya kita masukin dari sini. 12.000 M, 4.800, 7.200. Nah, selanjutnya kita menentukan kolom kunci nih. Kolom kunci didapat melalui elemen baris Z positif terbesar, karena ini masalah minimasi. Nah, nilai positif terbesar kan adanya pada ini, X1. Nah, nilai terbesar sini maka dapat kita tentukan bahwa X1 ini merupakan kolom kunci. Selanjutnya kita menentukan baris kunci nih. Baris kunci itu didapat karena si nilai indeks itu didapat dari NK dibagi kolom kunci. Maka dapat hasilnya indeks. Karena indeks di sini paling kecil itu pada R2, yaitu nilainya 90, maka dapat ditentukan jika R2 ini merupakan si baris kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci ini pada materi masing-masing saya bahas kemarin sama seperti di minimasi juga. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu mendapatkan hasil atau nilai yaitu angka kunci. Nah, perpotongannya itu 80 itu merupakan angka kunci. Nah, selanjutnya kita membuat nilai baris kunci yang baru nih. Nilai baris kunci yang baru, nilai baris kunci baru sama dengan nilai baris kunci yang lama dibagi angka kunci. Nah, nilai tadi dibilang nilai baris kunci lama dibagi angka kunci. Yang ini nih, 0 dibagi 80, 80 bagi 80, 50 bagi 80, 0, 0, min 1, 1, 7.200, 90, semuanya dibagi dengan angka kunci 80 tadi. Karena kan di sini kan kita mau mengubah angka kunci menjadi angka 1 dan sisanya pada kolom kunci itu berubah menjadi angka 0. Nah, nilai baris yang lain sama dengan baris lama dikurang baris kunci yang baru dikali angka pada kolom kunci yang baru bersangkutan. Nah, kan baris lama tuh yang ini. Nih hijau dikurang baris kunci baru yang ini di angka kolom kunci dikalikan angka kolom kunci yang baru. Nih, ini. Maka dapat diketahui hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena kan kalian sudah bisa menentukan nih di pada metode masing-masing sebelumnya, jadi bisa kalian hitung sendiri benar atau salah nilai tersebut. Nah, selanjutnya saya menentukan iterasi kedua, di mana iterasi kedua juga sama seperti tadi. Karena nilai yang paling besar itu elemen baris Z paling besar adanya di sini. Karena kan ini nilainya besar, belum berubah menjadi angka paling kecil. Maka dapat kita tentukan kalau X2 ini merupakan si kolom kunci dan indeksnya itu paling kecil pada X1 baris ketiga, nah 0,18, maka dapat kita tentukan kalau warna hijau ini merupakan baris kunci baru dan ini kolom kunci yang baru pada iterasi kedua. Nah, di iterasi pertama tadi kenapa si R2 ini berubah menjadi X1 karena dia bertegak lurus sama si X1, maka X1 R2 ini tadi berubah menjadi X1 nih. R2 berubah menjadi X1. Nah, pada iterasi kedua juga karena dia bertegak lurus sama X2, maka si R1 berubah menjadi si X2. Nah, dapat kita lakukan perhitungan perpotongan antara kolom kunci pada iterasi kedua dan baris kunci pada iterasi kedua
terdapat angka kunci pada iterasi kedua yaitu 6,25. Nah, di sini sama seperti iterasi pertama, kita melakukan perhitungan dengan mengubah si angka kunci ini menjadi angka 1 dan sisanya yaitu angka 0 dan mengikuti perhitungan lainnya. Nah, nilai baris kunci baru sama, yaitu nilai baris kunci lama dibagi angka kunci, dan nilai baris yang lain sama dengan baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci yang bersangkutan. Nah, bisa kalian hitung juga berdasarkan iterasi pertama benar atau salah jawaban saya, karena di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena udah bisa kita ketahui pada iterasi kedua itu perhitungannya sama seperti iterasi pertama. Nah, kesimpulannya yaitu pada fungsi tujuan sudah tidak ada lagi nih yang bernilai positif, sehingga dapat kita ketahui nilai Z sama dengan 2399,98, X2 sama dengan 10,8, dan X1 0,18. Didapat nilai dari si NK pada iterasi kedua ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf jika kata-kata saya ini sulit dimengerti atau kurang dapat dimengerti. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat teman-teman sekalian pahami. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada dosen yang bersangkutan memberikan materi, terima kasih banyak atas materi yang telah diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.